Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأبناء رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita berjumpa, berkumpul, bertatap muka di masjid yang penuh berkah ini insyaallah, yaitu di Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, Ponpes Minhajus Sunnah Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita berkumpul di masjid ini dalam rangkaian bermajelis ilmu yang di dalamnya penuh dengan keutamaan. Iya, kita berkumpul di masjid ini adalah untuk suatu kegiatan yang sangat mulia, di mana ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga dari kajian rutin membahas kitab Makarimul Akhlaq karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan tema kita di pertemuan yang ketiga ini adalah yaitu akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan atau sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya cakupan dari akhlak yang mulia itu bukan hanya berkaitan dengan muamalah kepada manusia,
tapi juga muamalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau sebutkan ada 3 perkara yang berkaitan dengan akhlak yang baik di dalam muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang mana beliau mengatakan al-awwalu, yang pertama, yaitu pembahasan yang mana beliau bagi 2, yaitu akhlak yang baik terhadap manusia, terhadap Allah, dan akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Jadi di sini yang beliau pertama bahas adalah husnul khuluq fi muamalatil khaliq jalla wa ala, yaitu akhlak yang baik dalam bermuamalah kepada al-khaliq, yaitu sang pencipta Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, yang maha mulia dan maha tinggi. Maka beliau mengatakan husnul khuluqi fi muamalatil khaliqi yajtami'u thalathata umurin. Jadi akhlak yang baik dalam bermuamalah kepada Allah itu mengandung 4 atau mengumpulkan 3 perkara. Iya, yang mana nanti beliau akan jelaskan bahwasanya 3 perkara ini adalah menjadikan ukuran seseorang itu dia baik akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan salah satu dari 3 ini dia tidak miliki, maka dia tidak dikatakan orang yang berakhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talaqqi akhbarillahi subhanahu wa ta'ala bitasdiqi, yaitu menerima khabar-khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala bitasdiqi, dengan membenarkan. Ya, jadi membenarkan segala sesuatu pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, talaqqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiqi, yaitu menerima hukum-hukum Allah dengan cara melaksanakannya dan menerapkannya. Iya, menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan dan menerapkannya. Yang ketiga adalah talaqqi aqdarillahi atau aqdarihi bis-sabri war-ridha, yaitu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan keridhaan. Coba Naufal, antum ulangi tadi 3 akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tadi disebutkan. Yang pertama apa? Rizki. Alung. Anugerah. Mana anugerah yang satu lagi sakit? Sofwan. Yang kedua. Yang ketiga. Dengan fahmi, lanjutkan. Ya, menerima takdir-takdir Allah dengan kesabaran dan keridhaan.
ahsantuma. Naufal tadi kenapa tidak bisa jawab? Ya menulis ya? Hah? Menulis, jangan menghayal. Ya, kita lanjutkan ya. Kemudian kata beliau, hadhihi thalathatu asya'in 'alaiha madaru husnul khuluqi ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 perkara ini adalah ya, di atasnya lah, di atas 3 perkara ini akhlak yang baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala berputar. Ya. Jadi di 3 perkara tadi yang disebutkan, yaitu menerima pengkhabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua menerima hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menerima pengkhabaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara membenarkannya, ya. Kemudian yang kedua menerima hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakannya dan menerapkannya. Kemudian yang ketiga adalah menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bersabar dan ridho terhadap takdir tersebut. Nah 3 perkara inilah ya berputar di atasnya akhlak yang baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ya, beliau jelaskan satu persatu. Yang pertama kata beliau, talaqi akhbarihi bitasdiqi, yaitu menerima penghabaran-penghabaran Allah dengan cara membenarkannya, bihaitsu la yaqa'u inda al-insani syakkun au taraddudun fi tasdiqi khabarillahi azza wa jalla. Jadi membenarkan atau menerima pengkhabaran-pengkhabaran Allah SWT dengan cara membenarkannya, yaitu dari sisi tidak terjadi pada manusia. Jadi tidak terjadi pada manusia keraguan dan penolakan di dalam pembenaran terhadap kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi maksudnya di sini menerima pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara membenarkannya, yaitu dari sisi tidak terjadi pada manusia keraguan sedikit pun juga. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun juga atau penolakan dalam pembenaran terhadap penghabaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ragu, maka tidak dikatakan dia talaqi akhbarillah. Iya, tidak dikatakan dia menerima penghabaran Allah Subhanahu wa taala. Iya, apalagi dia menolak. Iya. Apalagi dia menolak. Jadi bukti dari pembenaran terhadap khabar-khabar Allah adalah tidak ada keraguan dan penolakan sedikit pun juga di dalam diri manusia. Ya. Sebagai contoh umat yang terbaik dari umatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setiap sampai kepada beliau berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Tidak ada keraguan sedikit pun juga, tidak ada penolakan sedikit pun juga. Inilah dikatakan menerima pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkannya. Paham sini ya? Kemudian lianna khabar Allah Subhanahu wa taala sadirun an ilmin wa huwa subhanahu asdaqu alqailin. Karena sesungguhnya khabar Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah asdaqul qailin. Allah Subhanahu wa taala adalah sejujur-jujur orang yang berkata. Kama qala Allah Ta'ala an nafsi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Nah, di sini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, ini disebut dengan istifhamul inkari.
pertanyaan untuk mengingkari. Maksudnya adalah tidak ada yang lebih jujur ucapannya dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Allah bertanya, "Wa man asdaqu minallahi haditha?" Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Iya, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih benar dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Walazimu tasdiqi akhbarillahi ay yakuna al-insanu wathiqan biha." Dan konsekuensi dari pembenaran terhadap khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya manusia itu wathiqan biha. Ya, yaitu dia harus jujur dalam pembenarannya. Jadi yang membenarkannya bukan cuma lisannya, iya, tetapi hati, lisan dan perbuatannya. Itulah orang yang wathiqan, orang yang jujur dalam pembenarannya. Kemudian yang berikutnya adalah bukan hanya sekedar jujur dalam pembenarannya, tapi mudafi'an anha. Dia membela kebenaran tersebut. Iya, membela. Jadi sudah mengetahui kebenaran, iya, mengetahui itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian membenarkannya, iya, dengan penuh kejujuran secara ucapan, amalan dan keyakinan. Kemudian ditambah lagi dengan membela, iya, membela dari pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah mujahidan biha. Dia berjihad, iya, dia bersungguh-sungguh berjihad terhadap pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Dari sisi apa? Bihaitsu la yadkhuluhu syakkun au tashkikun fi akhbarillahi azza wa jalla. Yaitu dari sisi keraguan itu tidak masuk padanya. Iya. Tentang khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa akhbari Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang pengkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun juga yang masuk ke dalam dirinya. Iya. Betul-betul dia yakin dengan seyakin-yakinnya, ucapannya, amalannya, hatinya. Wa idza takhallaqa al-'abdu bihadzal khalq bihadzal khuluqi amkanahu ay yadfa'a kulla syubhatin yuraduha al-mughridun ala akhbarillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang hamba, ya, telah berakhlak dengan akhlak yang mulia ini, ya, maka dia akan maka akan memungkinkan bagi dia untuk membela, ya, iya, untuk maka akan memungkinkan bagi dia untuk melawan, iya, syubhat dan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyimpang terhadap khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, artinya kalau dia sudah jujur dalam akhlaknya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah ini, maka dia akan membantah dan memerangi syubhat-syubhat, iya, yang dibawa oleh orang-orang yang menyimpang terhadap khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Seperti contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya dirinya itu mempunyai tangan misalkan. Iya. Dan dia menerima dengan sepenuh hati, dengan keyakinan, ucapan dan amalan.
kemudian dia mengetahui ada orang yang mengingkari pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dengan cara dia memalingkan makna tersebut kepada makna yang lain, maka kemudian dia mengeluarkan bantahan dengan dalil-dalil yang sahih Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka itulah namanya orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Ketika mereka mendengar kebatilan, mereka pasti membantah kebatilan tersebut sebelum manusia terjangkiti atau teracuni dengan kebatilan tersebut. Apalagi kalau manusia sudah teracuni dengan kebatilan tersebut, maka mereka berjuang dengan sungguh-sungguh, mengorbankan dengan apa yang mereka miliki untuk membantah penyimpangan-penyimpangan tersebut. Jadi mereka tidak diam. Kemudian beliau mengatakan, sawaun akanu minal muslimin, sama saja orang-orang yang melempar syubhat tersebut, kerancuan-kerancuan tersebut, adalah mereka itu dari kalangan kaum muslimin, alladzina ibtada'u fi dinillahi ma laysa minhu, yang mana mereka ini dari kalangan kaum muslimin yang membuat-buat perkara bid'ah di dalam agama terhadap apa-apa yang bukan merupakan bagian dari agama tersebut. Jadi kalau ada kaum muslimin yang mereka membuat bid'ah, maka bentuk pembelaan terhadap kebenaran itu, maka orang yang meyakini dan mengamalkan kebenaran tersebut, dia akan membantah kebatilan tersebut, walaupun kebatilan itu datang dari kaum muslimin, atau sama saja apakah kebatilan itu datang dari kaum muslimin sendiri yang membuat-buat perkara baru dalam agama ini, am kanu min ghairil muslimina, atau dari selain kaum muslimin, alladzina yulquna asyubha, yang mana mereka ini melemparkan syubhat fi qulubil muslimin, di dalam hati-hatinya kaum muslimin. Seperti syubhatnya orang-orang kufar yang sekarang sudah meracuni kebanyakan hati dari kaum muslimin adalah persamaan agama. Semua agama adalah sama. Kemudian kata beliau, walinadriba lidzalika mathalan, dan kami memberikan satu contoh atau memberikan satu contoh dari perkara tersebut, yaitu kata beliau, thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah sabit di dalam sahih al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu. Jika, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seekor lalat terjatuh di dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia menenggelamkan lalat tersebut ke dalam minumannya tersebut, kemudian mengeluarkannya kembali. Fa inna fi ihda janahaihi da'un, da'an, da'an mansub sebagai isim inna muakhar.
fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Karena sesungguhnya pada salah satu dari kedua sayapnya itu ada obat, ada penyakit, dan sayap yang lainnya terdapat obatnya. Iya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Apa hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau minuman dijatuhi lalat, maka ditenggelamkan lalat tersebut ke dalam minuman tersebut, kemudian dikeluarkan kembali, kemudian dibuang, baru diminum airnya bisa, atau minumannya. Kenapa? Karena pada sayap yang satunya ada penyakit dan sayap yang keduanya ada obat dari penyakit tersebut. Iya. Maka kata beliau, fahada khabaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi umuril ghaibi. Dan ini adalah merupakan perkara gaib. Ya. La yantiqu anil hawa. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak berucap berdasarkan hawa nafsunya. Wa inna ma yantiqu bima auha Allah taala ilaihi. Ya. Beliau hanyalah mengucapkan apa-apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Li'annahu basharun. Karena sungguhnya beliau adalah manusia. Wal basharu la ya'lamul ghaib. Sedangkan manusia itu tidak mengetahui perkara gaib. Tidak ada manusia yang mengetahui perkara gaib. Iya. Jadi kata beliau, li'annahu bashar, karena sungguhnya beliau hanyalah manusia, wal basharu la ya'lamul ghaiba, sedangkan manusia itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Kemudian kata beliau, bal qala Allah taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Ya, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui perbendaharaan Allah, rahasia-rahasia Allah. Wala alamul ghaibah, dan juga saya tidaklah mengetahui perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malakun, dan juga aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku ini adalah malaikat. Ya. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa-apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, ini jelas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara gaib. Tidak mengetahui kunci-kunci perbendaharaan Allah. Tidak mengetahui, beliau bukanlah malaikat. Iya, beliau tidaklah mengikuti kecuali apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Ya. Maka kata beliau, fahadzal khabaru yajibu alaina an nuqabilahu bi husnil khuluqi. Maka sesungguhnya khabar ini wajib bagi kita untuk menerimanya dengan akhlak yang baik. Ya, untuk mengambilnya dengan akhlak yang baik. Wa husnul khuluqi nahwa hadzal khabar, dan akhlak yang baik terhadap khabar ini adalah an natalaqahu bil qabul, yaitu kita kita menerimanya dengan mengambilnya dengan penerimaan. Wa an nujzima bi anna ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadits fa huwa haqqun wa sidqun. Dan kita memastikan bahwasanya apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis ini adalah haqqun wa sidqun, adalah benar dan jujur. Ya. Wa in i'tarada alaihi
mayya'taridu, walaupun ya orang-orang yang menyimpang, memalingkan, ya, walaupun orang-orang yang menyimpang, memalingkan maknanya, memalingkan ya hadis ini, wa na'lamu ilmal yakin, dan kita mengetahui dengan ilmu yakin, annama khalafa ma sahha ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu batilun. Ya, kata beliau, dan kita mengetahui dengan ilmu yakin bahwasanya apa saja yang menyelisihi apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya itu adalah kebatilan. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidaklah setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Ya, fa anna tusrafun, maka kenapa kalian ya tusrafun, yaitu berpaling. Kemudian kata beliau, wa mithalu akhar, dan contoh yang lain, ya, contoh yang lain, min akhbari yaumal qiyamati, min akhbari yaumil qiyamati, yaitu dari penghabaran-penghabaran tentang hari kiamat. Ini contoh yang lain yang beliau sebutkan. Kata beliau, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentang hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, anna syamsa tadnu minal khalaiqi yaumal qiyamati biqadari milin. Bahwasannya matahari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasannya matahari itu mendekat kepada makhluk pada hari kiamat seukuran 1 mil. Ya, seukuran 1 mil. Fasawaun kana hadza mila al-makhala au kana mila au kana milal musafah. Yes, sama saja, mil yang dimaksud sini adalah mil al-maklaha. Mil al-maklaha ini adalah alat yang untuk mengukur apa namanya? Saya lupa ya. Ya, ini ukurannya sangat kecil, sangat dekat. Ya. Jadi yang beliau maksudkan sini, apakah yang dimaksud dengan mil di sini adalah mil al-maklaha atau mil al-musafah? Kalau mil al-musafah yaitu mil yang seukuran yang apa namanya? Yang dipahami oleh manusia. Maksudnya ukuran jarak, ya. Yang kita perkirakan berapa kilo atau berapa meter. Iya. Saya kurang ahli dalam hal seperti itu. Iya, mungkin guru matematika yang paham. Iya, yang jelas ukurannya di sini yang dimaksud dalam hadis ini apa sama saja, apakah ukurannya dia mil dari al-makhala atau dari al-musafah. Maka sesungguhnya kata beliau, fa inna hadhihi al-musafata baina syamsi wa uruusi al-khalaiqi qalilatun. Maka sesungguhnya yaitu mil yang ukuran al-musafah ini itu antara matahari dan kepalanya manusia, kepadanya para makhluk itu sangatlah dekat. Iya. Sudah dekat, jadi dekat sekali pada hari kiamat nanti. Tapi kata beliau, wa ma hadza, tapi bersamaan dengan ini, fa innan nasa la yahtarikuna bihurriha. Bersama dengan itu manusia tidak terbakar dengan panasnya matahari. Ini kondisi hari kiamat. Iya. Hari kiamat
matahari sudah dekat di kepala, tapi bersamaan dengan itu manusia tidak terbakar. Iya. Dan kalau kita bandingkan dengan sekiranya ukuran yang disebutkan dalam hadis ini, manusia matahari itu mendekat kepada manusia, sekiranya itu terjadi di dunia, maka tidak ada kita yang tersisa dalam waktu sekejap. Tidak ada yang tersisa, akan terbakar semuanya. Nah, ini perbedaan antara hari kiamat dan hari dunia. Tapi di hari kiamat bersamaan dengan panasnya yang sangat dahsyat, yang tidak sebanding dengan panas di dunia, bersama dengan itu tidak terbakar. Iya. Jangan dipikir wah tidak terbakar seperti itu menunjukkan wah berarti masih mendingan di akhirat daripada di dunia. Iya. Bukan seperti itu pemahamannya, tapi itu menunjukkan dahsyatnya siksaan terhadap manusia pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, ma'anna syamsa law tadunul ana fid dunya, bersamaan kata beliau, bersamaan dengan bahwasanya matahari itu sekiranya dia mendekat sekarang di dunia, di dunia ini sekiranya matahari itu mendekat seperti yang disebutkan itu miqdari an-mila, itu seukuran dengan mil tersebut yang disebutkan tadi tersebut, maka kata beliau lahtarakat ad-dunya, maka dunia ini akan terbakar. Jadi beliau katakan lahtarakat, pakai lam di sini menunjukkan tentang pasti betul akan terbakar. Iya. Maka kata beliau faqad yaqulu qail. Sudah azan nih? Habis waktu ya? Sudah habis waktu? Oh iya, afwan di. Jadi karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.